Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menahem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Dan seperti biasa malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya harus menyambung kajian yang kemarin soal apa itu orang tua dari Yesus Kristus antara Yusuf dan Maria. Ini ada yang menarik, Ustaz Ali ya, dimana kalau kita melihat perbedaan usia yang jauh, itu dikatakan bahwa saat itu Yusuf sekitar berumur 80 sampai 9 tahun. Bahkan ada yang mengatakan ada yang 100 tahun. Sementara Maria saat itu dinikahi itu umur 12. Yusuf berusia sekitar 90 tahun. Kemudian menurut tradisi ortodok, Yusuf berusia 80 sampai 100 tahun saat menikahi Bunda Maria. Kemudian menurut Santo Yohanes Damaskus, Yusuf berusia 80 tahun. Nah, sementara dokumen yang menyebutkan bahwa Bunda Maria waktu dinikahi Yusuf berusia 12 tahun itu juga disebutkan dalam tradisi Katolik dan Ortodok juga. Misalkan di dalam kitab Sukacita Maria itu disebutkan bahwasanya Bunda Maria dinikahi pada usia 12 sampai 14 tahun. Kemudian Santo Hieronymus juga mengatakan bahwa Bunda Maria saat dinikahi umur 12 tahun. Sementara dari Ortodok, dari Santo Yohanes Damaskus, dia mengatakan usia Maria 12 tahun. Kemudian dari tradisi Ortodok menyebut 12 sampai 15. Kalau menurut Ustadz gimana ini? Ya, apa yang dipaparkan Pak Edi tadi, minimal itu sebagai pengetahuan umum. Ya. Pengetahuan yang tentu saja ini menjadi perhatian kita semua karena bagaimanapun juga peristiwa itu terjadi di masa lampau dan tidak ada kaitan dengan masa kita. Tentu saja kebijakan pernikahan itu tidak sama. Ada perbedaan karena ada kaitan dengan persoalan kultur, tradisi, budaya yang memang berlaku pada masa itu. Dan tentu saja malam ini kita akan mencoba mencari validasi berkaitan dengan informasi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Edi, tapi basisnya adalah teks yang tentu saja ini menjadi perhatian kita karena teks-teks kuno atau teks-teks yang representatif dalam tradisi Ortodok maupun tradisi Katolik. Oke, baik. Ini ada sesuatu yang penting untuk saya sampaikan, Pak Edi, mengenai hubungan antara Santa Maria dengan Santo Yosef. Yeah. Ini bukan Nabi Yusuf ya, supaya tidak salah paham, maka saya pakai istilah Santo Yosef. Atau Yusuf An-Najjar kalau dalam tradisi Timur Tengah. Jadi Santo Yosef dengan Santa Maria itu sebetulnya sudah diberikan informasi kepada kita melalui Alkitab dalam bahasa Syria. Alkitab dalam bahasa Suryani atau biasanya saudara kita kaum Katolik, Protestan, dan Ortodok menyebutnya dengan istilah Peshitta. Jadi teks Peshitta itu adalah Alkitab dalam versi bahasa Suryani atau bahasa Syria. Kalau Alkitab dalam versi bahasa Latin disebut teks Vulgata. Nah, saya kira Pak Edi paham bedanya antara teks Vulgata dengan teks Syria. Jadi kalau Vulgata yang disebut sebagai teks Vulgata itu pasti bahasa Latin. Sedangkan kalau teks yang basisnya bahasa Syria atau Suryani itu teks Peshitta. Ini ada teks Peshitta, ini tertulis Ketaba Kadisha. Jadi kalau dalam bahasa Suryani disebut Taba Kadisha. Kalau bahasa Arabnya itu sama dengan Al-Kitabul Muqaddas. Okay? Di dalam teks ini berisi ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Makanya di sini ada penjabaran secara detail Ketaba Kadisha. Di sini ada disebut
Atika itu teks perjanjian lama, sedangkan haditha itu adalah teks perjanjian baru. Di dalam teks perjanjian baru, khususnya di dalam teks yang kita sebut dengan teks Peshitta ini, di Injil Matius, silakan cek Pak Edi, Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Coba ulangi lagi pelan-pelan. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yakub memperanakan Yusuf. Oke, di situ ada istilah kunci, yakni istilah suami. Suami Maria. Oke, ada istilah suami Maria. Kata kunci penting di sini. Istilah suami dalam bahasa kita. Kalau kita cross check dalam bahasa aslinya, bahasa Syriak atau bahasa Suryani, itu pakai istilah apa? Ya, di sini ini saya bacakan ya. Yeah. Tapi dalam bahasa Syriak, bukan dalam bahasa Latin, bukan dalam bahasa Indonesia. Untuk menvalidasi istilah suami itu apa? Dalam bahasa Syriak. Nah, di sini ada penebutan begini. Le Yosef Gavra de Maryam. Artinya, Yosef menjadi suami Maryam. Jadi Gavra. Itu arti harfiahnya suami. Le Yosef Gavra de Maryam. Yosef menjadi suami Maryam. Etelet iso de mikra Mesiha. Dia melahirkan Iso itu Yesus. Kalau bahasa Arabnya Isa. Demetikara yang disebut Mesiha, Mesias, Al-Masih. Jadi kalau kita lihat bahasa Suryani, itu ada kedekatan dengan bahasa Arab. Di sini menggunakan istilah Iso, Mesiha. Bahasa Quran menyebut Isa Al-Masih. Disinilah kita bisa mencari titik temu bahwa tokoh yang dimaksud itu sama, yakni Isa sama dengan Iso, Al-Masih sama dengan Mesiha. Antara bahasa Arab dengan bahasa Suryani ada kaitan, karena satu keluarga bahasa. Sementara Maryam itu diperistri oleh Yosef. Dan Yosef berperan sebagai suami. Dan istilah suami dalam bahasa Suryani atau bahasa Syriak, yakni istilah Gavra. Nah, sementara kita harus tahu, dalam bahasa Syriak atau bahasa Suryani, suami itu menggunakan dua kata kunci yang berbeda. Kalau istilah Gavra, itu memang ada perbedaan usia. Sedangkan kalau istilah Ba'alain itu suami dalam konteks tidak ada perbedaan usia. Gavra itu arti harfiahnya suami, tapi sekaligus mengidentifikasi ada perbedaan usia. Sedangkan kalau Ba'alain dalam bahasa Syriak atau Suryani itu sebagai suami, Ba'alain itu suami, tapi tidak ada perbedaan usia. Usianya sepadan. Jadi kalau Ba'alain itu konteksnya sebagai suami, tapi tidak ada perbedaan usia yang jauh. Sedangkan kalau Gavra itu konteksnya sebagai suami, tapi ada perbedaan usia yang jauh. Itu kalau dalam bahasa Syriak. Menarik itu. Nah, hubungan suami istri antara Yosef, Santo Yosef dengan Santa Maria itu digambarkan dengan istilah Gavra. Kalau digambarkan dengan istilah Gavra, tentu saja ini penting. Apakah betul antara Santa Maria dengan Santo Yosef itu memang ada jarak usia yang jauh? Oke. Nah, sekarang supaya nanti para pemirsa paham, betulkah istilah Ba'alain dalam bahasa Syriak, sedangkan bahasa Arab itu istilah Ba'ala, itu juga bermakna suami dalam bahasa Arab. Itu ada kedekatan konsep.
Nah, kita cek dulu. Kita cek dulu di dalam teks Quran dulu. Teks Quran. Lihat teks Quran. Surah Hud. Surah ke-11. Coba cari ayat yang ke-72. Surah Hud, surah yang ke-11. Ayat 7. Ayat yang ke-72. Saya bacakan artinya. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar suatu yang ajaib. Itu ucapan istri Ibrahim, yakni Sayyidah Sarah, yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi ucapan Sayyidah Sarah, istri dari Nabi Ibrahim, yang termaktub di dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Sarah? Kalau bahasa Arabnya di sini disebutkan dalam Quran ya. Ana ajuzu wa hada ba'li syaikha. Aku ini sudah tua. Wa hada ba'li, dan ini suamiku. Ba'li itu arti harfiahnya suamiku. Wa hada ba'li syaikha, juga sudah tua. Syaikha itu arti harfiahnya tua. Sudah berumur. Artinya sudah berumur lanjut. Di sini ada semacam informasi penting. Antara umur dari Sayyidah Sarah dengan umur Ibrahim itu sepadan. Makanya menggunakan redaksi Quran dengan istilah ba'ali, suamiku. Jadi kalau istilah suami, konteksnya di sini, itu ada usia yang sepadan. Sama-sama tua. Sayyidah Sarah tua, Nabi Ibrahim juga tua. Itulah sebabnya Sayyidah Sarah menyebut suaminya dengan istilah ba'al, suamiku. Nah, sedangkan dalam bahasa Syriac atau Suryani, istilah ba'alain itu arti harfiahnya juga suami, tapi konteksnya usia yang sepadan. Oke, berarti sama-sama ba'al. Sama-sama sepadan ya? Sepadan. Sedangkan yang redaksi yang dipakai di dalam teks Syria tadi, hubungan antara Sayyidah Maryam dengan Santo Yosef itu tidak menggunakan istilah ba'alain, tapi menggunakan istilah gavra. Nah, disitulah nanti istilah gavra itu teridentifikasi. Berarti ada jarak usia yang jauh. Dari mana kita validasi? Dari informasi yang termaktub di dalam Injil Yakobus. Injil Yakobus. Jadi Injil Yakobus itu memang menggunakan istilah kunci, yakni dengan istilah yang versi bahasa Yunani, itu muncul istilah presbyterus. Presbyter. Ini ya, saya bacakan yang versi bahasa Yunaninya. Tapi saya terjemahkan dulu karena di sini ada bahasa Inggris, ada bahasa Yunani. Ini Injil Yakobus atau The Gospel of James. Di sini ada pengakuan. Pengakuan dari siapa? Pengakuan dari Santo Yosef. Di sini dia berkata, aku memiliki anak-anak. I have sons. Jadi dia punya anak-anak. Ya. Kemudian dia berkata lagi, dan aku sudah berumur. Maksudnya aku sudah tua. Jadi aku punya anak-anak dan aku juga sudah tua. Kemudian dilanjutkan, dia maksudnya Santa Maria ini, dia itu masih gadis. Masih gadis kecil maksudnya. Masih gadis kecil. Makanya di sini kalau kita lihat versi bahasa Yunaninya disebut Huios echo kai presbytes. Huios echo kai presbytes. Aku ini sudah presbytes. Presbytes itu aku ini sudah tua. Jadi istilah kunci bahasa Yunani
presbutes, tua artinya. Aku ini sudah tua. Jadi, huios eho kai presbutes emi. Aku ini sudah tua. Kemudian, autem de neanis. Sedangkan dia, maksudnya Santa Maria, itu de neanis. Masih gadis kecil. Jadi konteksnya di sini, memang ada jarak usia. Kalau tua disebut apa tadi? Presbutes. Itu seperti istilah yang dipakai Kristen Ortodok ya, presbyters. Ya, Pimpinan kalau gereja. itu kan jabatan. Kalau sekarang orang menjadi penatua. Penatua. Penatua itu kan betul. karena dia sudah tua. Jadi sudah dituakan. Oh, dituakan. Jadi penatua itu karena dia sudah berumur. Dipanggil presbyters. Presbyter. Kalau bahasa Yunaninya presbyteros. Nah, di sini semakin menegaskan bahwa memang ada jarak usia antara Santa Maria dengan Santo Yosef. Dan berapa usia Santa Maria? Di dalam teks The Gospel of James, Injil Yakobus, usianya itu 12 tahun. Oh, disebut di situ ya? Memang disebutkan, usianya 12 tahun. Dan kalau disebutkan usia 12 tahun, berarti kita tidak bisa menggambarkan berdasarkan teks ini, berapa sih sebenarnya usia Santo Yosef? Kita tidak tahu dari Injil Yakobus. Yang hanya ada penegasan usia Santa Maria ketika dijelaskan usianya 12 tahun. Ketika diambil sebagai istri oleh Santo Yosef. Jadi Pak Edi jangan tanya ke saya, apakah di sini dalam Injil Yakobus ada penjelasan detail usia Santo Yosef? Tidak ada. Saya jawab tidak ada. Tapi ada semacam tanda bahwa usianya sudah tua. Yang dipakai istilah presbutes. Kemudian kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh Zakaria. Zakaria itu orang yang sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Lalu bagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas dalam bahasa Yunani? Ketika Zakaria disebut sebagai sudah berumur atau sudah tua, apakah pakai istilah yang sama seperti yang dipakai untuk menyebut Santo Yosef? Lihat versi yang terjemahannya dulu, Pak Edi. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Nah, itu ucapan Zakaria ketika dia ditemui oleh malaikat. Apa pengakuan yang keluar dari lisannya Zakaria? Dalam bahasa Yunani ini menarik. Dia berkata kepada sang malaikat itu, dalam versi bahasanya disebutkan, egogar emi presbutes. Artinya, egogar emi presbutes, aku ini sudah tua. Berarti sama tidak dengan apa yang dikatakan di dalam Injil Yakobus, bahwa Santo Yosef juga disebut presbutes. Berarti antara Zakaria dengan Santo Yosef itu sama-sama usianya tua. Tidak ada penjelasan di sini. Zakaria itu umurnya berapa? Tetapi ada indikasi memang usianya sudah lanjut. Hanya saja bapak-bapak gereja itu memberikan penjelasan. Dan ini bukan data modern, Pak Ibu. Ini data yang paling kuno. Karena bapak-bapak gereja generasi awal itu hidup sebelum Al-Quran diturunkan. Sebelum Al-Quran diwahyukan abad ke-7, bapak-bapak gereja ini sudah berkomentar mengenai istilah